Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue Obrolan Fighter. Langsung aja tanpa basa-basi, apalagi bacain profil mereka, kelamaan. Supaya kayak fight, gue jelasin dengan 5 ronde. Jadi ronde pertama itu tentang UFC 178, ronde kedua tentang perkembangan Dustin dan Conor, ronde ketiga tentang kelebihan Dustin dan Conor, ronde keempat tentang fight terakhir Dustin dan Conor, dan ronde kelima tentang prediksi dari para fighter. Dan berikut pembahasan gue di ronde pertama. UFC 178 jujur gue jengah juga karena hampir semua orang jadiin UFC 178 dimana dulu ya iya sih Conor menang lawan Dustin, ya iya sih TKO, ya iya sih satu ronde doang. Tapi please dong itu 6 tahun yang lalu men. Ibarat bocah baru lahir, sekarang udah masuk TK. Jorge Masvidal aja bisa berubah setelah 2 tahun menghilang. Sekarang Jorge berevolusi, penampilannya jauh lebih nyentrik dan jauh lebih brutal. Terbukti Darren Till dan Ben Askren yang dibuat malu seumur hidupnya. Gue pribadi buang sejauh-jauhnya bahwa pertarungan pertama mereka jadi patokan. Kenapa? Yang pertama nih, setiap fighter gak selamanya baik di kelas yang beda. Sering kan kita lihat fighter pindah-pindah kelas, kayak Anthony Pettis, Rafael dos Anjos, Daniel Cormier, dan Jared Cannonier. Itu tuh sedang masa pencarian kelas apa yang terbaik buat mereka. Misalnya nih, Jared Cannonier, waktu dia di kelas heavyweight, dia menang sekali, kalah sekali, terus turun ke kelas light heavyweight. 2 kali menang, 3 kali kalah. Ya karena kalah terus, Jared turun lagi kelas middleweight. Sebelum ketemu Robert Whittaker, rekor Jared itu 3 kali menang dan belum pernah kalah. Itu artinya kelas middleweight adalah kelas terbaik untuk Jared Cannonier. Nah, di kelas featherweight itu adalah kelas terbaiknya Conor. Sampai detik ini, belum pernah Conor kalah di kelas featherweight. Bahkan di tiap rondenya pun Conor nggak pernah kalah. Apalagi Conor kalau diadu strikingnya, Conor juga nggak pernah kalah. Rekornya juga sadis, 7 kali menang dan nggak pernah kalah. Ya karena Conor belum balik juga sih ke kelas featherweight. Sedangkan Dustin belum dapetin performa terbaiknya di kelas ini. Salah satunya karena power Dustin yang kurang maksimal dengan bobot 66 kg dan berubah drastis pas Dustin dengan bobot 70 kg. Itu dari segi pertarungan atas. Nah, di pertarungan bawah juga bahwa Dustin itu pernah kalah via submisi pas lawan The Korean Zombie. Nah, beda cerita pas Dustin di kelas lightweight. Terbukti pas debutnya di kelas lightweight, Dustin cuma butuh 24 serangan signifikan. Hasilnya, seorang Diego Ferreira kalah dalam 1 ronde. Pas lawan Max, kalian tahu, sebelum ketemu Dustin, Max lagi pegang rekor kemenangan 13 kali beruntun. Gila nggak tuh? Saking jagonya striking Max. Tapi ini analisa gue loh ya. Mungkin Max tahan pukul ketika dihantam fighter dengan bobot 66 kg. Tapi Max dapat pukulan lebih keras daripada sebelumnya pas ketemu Dustin dengan bobot 70 kg. Tentu bicep Dustin di kelas lightweight ini lebih gede daripada pas di kelas featherweight. Sedangkan Dustin ya iya sih dihantam 181 serangan signifikan sama Max. Tapi Dustin sudah mulai terbiasa merasakan pukulan fighter kelas lightweight. Conor juga pas naik ke kelas welterweight pasti ada bedanya. Pas dihantam sama Eddie Alvarez yang bobotnya 70 kg sama pas dihantam Nate Diaz yang bobotnya 77 kg. Ronde kedua, pengalaman Dustin dan Conor. Di kelas ini, Conor baru 2 kali fight, minim banget pengalamannya. Cuma lawan Alvarez dan Khabib. Kalau Dustin bisa dibilang paling banyak pengalamannya. Bukan cuma soal udah fight 12 kali, tapi lawannya itu loh, yang menurut gue yang paling berat dari seluruh fighter kelas ini. Ya iya sih, Dustin pernah kalah 2 kali, pas lawan Michael Johnson sama Khabib. Nah, pas lawan Michael Johnson, menurut gue, kan Dustin kalah tuh tanggal 17 September. Tahu nggak,
tepat sebulan sebelumnya, anak pertama Dustin lahir, tanggal 20 Agustusnya. Gue pribadi ngerasain banget perbedaan aktivitas gue ketika anak baru lahir. Hampir semua aktivitas gue lupain, kecuali cuma nikmatin momen indah itu. Dustin pasti berkurang banget jam istirahatnya dan jam latihannya. Ditambah lagi, mungkin Dustin terlalu excited, pengen persembahin kemenangannya untuk anak pertamanya. Ya iya sih, itu cuma alasan. Tapi percayalah, kelahiran anak pertama itu ngaruh banget. Kedua, Dustin kalah lawan Khabib. Kalau ini sih nggak perlu dibahas, karena Conor juga kalah pakai cara yang sama. Selebihnya, Dustin menang versus Justin Gaethje, padahal full adu striking. Dan yang paling spektakuler menang lawan Max Holloway, yang saat itu punya rekor spektakuler yaitu 13 kali menang beruntun. Artinya, nggak ada yang sanggup ngalahin Max di kelas featherweight. Bahkan dianggap boxer terbaik pada saat itu. Tapi Dustin matiin rekor Max. Ronde ketiga, kelebihan Dustin dan Conor. Kelebihan Dustin jelas pengalamannya. Di kelas ini udah ngerasain 10 kemenangan, sedangkan Conor cuma sekali. Dustin menang dari segi pressure dan kardio. Banyak yang bilang kardio Dustin lebih baik dari Conor. Dan yang pasti, ground Dustin lebih baik karena Dustin adalah pemilik sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu. Semenjak di KO Michael Johnson, striker Dustin itu berkembang pesat. Buktinya itu pas lagi lawan Max Holloway. Tonton aja ronde keempat dan ronde kelima. Ronde keempat sampai 5 biasanya nih, fighter lain itu mulai capek, tapi Dustin malah terus maju. Masih aja ngelancarkan strikingnya ke Holloway. Holloway kan padahal secara kardio top Marco top. Tapi buat Dustin, dia malah terus maju terus. Gila nggak tuh? Dustin juga punya kombinasi strike yang lebih bervolume daripada Conor. Kelebihan Conor jelas fight IQ-nya. Punya banyak strategi, terbukti Conor sering menang cepet. Yang pasti gue rasa Conor adalah boxer terbaik dari segi timing dan akurasi. Menurut gue, striking Conor lebih baik dari Dustin, karena seumur hidup Conor gak pernah kalah adu striking. Bahkan pas lawan Max Holloway sama Khabib Nurmagomedov. Kekalahan Conor juga semua karena submisi, bukan karena kalah adu striking atau penilaian juri. Footwork Conor jelas lebih baik dari Dustin, apalagi spinning kicknya. Bahkan left kick Conor itu sanggup ambrukin Cerrone, yang padahal dia adalah seorang master head kick. Dari segi mental jelas, Conor lebih ambisius jadi raja di kelas ini. Conor juga sempat bikin heboh dunia MMA, pas dia bilang, "Saya akan mengalahkan Dustin hanya dengan 60 detik." Buat kalian yang anggap dia sombong, kalian salah besar. Conor kan bilang, kesuksesan saya bukan hasil dari kesombongan, itu adalah hasil dari keyakinan. Jadi keyakinan yang bikin Conor sukses dalam setiap fight-nya. Jadi itu semua hanya impian dan target yang harus dicapai Conor, dan kebanyakan berhasil. Ronde keempat, fight terakhir Dustin dan Conor. Terakhir, Dustin lawan Dan Hooker, jebolan gym kickboxing terbaik di dunia. Dustin sempat dibawa ke rumah sakit untuk recovery secepatnya. Karena gue lihat Dustin punya banyak luka serius di wajahnya. Ya semoga aja nggak ngefek pas lawan Conor. Kalau Conor emang sih dia fight terakhir lawan Cerrone. Oke lah, bisa dibilang Cerrone itu lawan yang gampang buat Conor. Tapi nyadar nggak sih, perform Conor itu bagus banget. Conor mampu nge-head kick Cerrone yang notabene master head kick. Asal kalian tahu, Cerrone adalah yang megang rekor head kick KO terbanyak. Conor juga sempat pakai bahu buat nyerang mukanya Cerrone. Mana ada loh fighter yang bisa ngelakuin kayak gitu, apalagi sampai bikin hidung patah. Bukan gak mungkin, Conor bakal ngelakuin hal yang beda dari pertarungan ini, hal yang gak biasa.
Tapi banyak banget yang bilang Conor cuma ngandelin ronde pertama dan kedua karena lemah di ronde 3-5. Siapa bilang Conor adalah orang pertama yang mampu mengalahkan Khabib walaupun cuma 1 ronde, dan itu terjadi di ronde ketiga. Di ronde ketiga itu, takedown Khabib gagal semua. Terus pas lawan Nate Diaz, malah di ronde 4 dan 5 Conor menang angka. Ada yang bilang Dustin bakal menang submisi. Siapa bilang? Dustin gak pernah menang submisi di kelas lightweight. Brazilian Jiu-Jitsu-nya hampir gak kepake. Kunciannya aja selalu lepas. Ingat kan pas Dustin pakai teknik guillotine choke pas lawan Dan Hooker dan Khabib. Conor malah punya pengalaman lawan yang lebih hebat Brazilian Jiu-Jitsu-nya daripada Dustin. Conor bisa nahan semua takedown dari seorang Khabib yang notabene seorang master sambo, dan itu terjadi di ronde ketiga. Sebelumnya juga Conor bisa nahan semua takedown Nate Diaz, pemilik sabuk hitam tingkat 2 Brazilian Jiu-Jitsu, 1 tingkat di atas Dustin. Dari pengalaman hebat itu, sulit buat Dustin untuk takedown Conor, apalagi menang submisi. Jadi prediksi gue pertarungan full di atas, dan sulit juga buat Dustin untuk menang melalui keputusan juri, karena Conor gak pernah kalah via keputusan juri selama karir hidupnya. Jadi kemungkinannya adalah knockout cepat atau pertumpahan darah. Ronde kelima. Berikut komentar dan prediksi dari para fighter. I don't know. Dustin is always motivated. Looks like we got a motivated Conor, so I can't wait. Fireworks should be exciting, and I just say enjoy it. I think it's gonna be a real good one. Every time Conor comes back, I mean, he has a lot of space in between his fights. But every time he comes back, he's just got so many new tools in the bag. And I think it'll be a different fight. I think Dustin has come a long way. He was a great fighter back then, but he's matured quite a bit. And I think that he'll at least give Conor a run for his money, if not come out with the win. Well, I believe that Poirier is better now than when they fought the last time. But at the same time, I feel like Conor, he's underrated in these times because he lost a couple of fights. But I think he's still the best striker in MMA, and I do believe that he's gonna win over Poirier. Itulah prediksi Conor dan Dustin. Bagaimana dengan prediksi kalian? Siapa yang menang? Silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like and subscribe channel gue, Obrolan Fighter. Terima kasih.